萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kelompok Xiao Yan semakin dekat ke tujuan mereka setelah 2 bulan terbang yang panjang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera mencapai perbatasan Kekaisaran Jia Ma. Waktu mengalir di tengah penerbangan yang membosankan ini. Ketika perjalanan panjang yang tak berujung sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar benteng samar-samar muncul di tepi pandangan mereka. Benteng itu dibangun menghadap pegunungan, siapapun yang ingin meninggalkan Kekaisaran Ma harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan hantu dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka adalah hantu orang yang mati di medan perang selama tahun-tahun ini. Hal ini juga menyebabkan banyak kerajaan di sekitarnya. Karenanya benteng ini memiliki nama yang agak garang. Shen Gui lulus. Senyum perlahan mengeras di wajah Xiao Yan saat tatapannya menyapu ke arah garis besar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala besar Tiger Eagle Beast dan melihat ke bawah ke benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyumannya muncul. Akhirnya, tawa menderu yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Kekaisaran Jia, aku, Xiao Yan, telah kembali. Suara tawa menggelegar seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Jika tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di 10 kelas binatang terbang menyaksikan Xiao Yan yang jarang melupakan dirinya sendiri saat mereka melemparkan tatapan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiao Yan, orang yang selalu menjaga senyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah tempat ini Kekaisaran Jia? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan dengan rasa ingin tahu. Pandangan mereka melihat ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya. Iya. Ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Jia. Kita bisa dianggap telah memasuki Kekaisaran Ma setelah kita melewati tempat ini. Xiao Li mengangguk dan berkata. Saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Mystic Cloud Sect. Sungguh tidak terduga saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian. Senyum liar di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yan dan yang lainnya untuk berbicara sambil tersenyum. Senyuman itu memiliki perasaan nostalgia. Kalau begitu, apa yang kita tunggu? Xiao Li tersenyum. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah melarikan diri hidup-hidup saat dikejar oleh Mystic Cloud Sect yang ingin membunuhnya. Masalah ini telah mengubah Kekaisaran Jia Ma menjadi keributan saat itu. Xiao Yan juga tertawa pelan. Tangannya yang panjang terulur dari lengan bajunya dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan laut yang tenang. Penguasa berat hitam gelap yang sangat besar muncul dengan sekejap. Aku ingin tahu apakah ada seseorang di dalam Kekaisaran Ma yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini. Penguasa Xuan berat ditempatkan di punggung Xiao Yan saat dia menepuknya dan tertawa. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Mereka tiba-tiba secara samar merasakan niat membunuh yang tajam yang secara bertahap dipancarkan dari tubuh orang yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka bertukar pandang. Dalam hati mereka, semua diam-diam menyebutkan bahwa Kekaisaran Ma akan menjadi sedikit kacau karena kembalinya orang ini. Semuanya, tingkatkan kecepatan. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya jelas bergema di telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin itu menambah kecemasan tambahan pada saat ini. Pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiao Yan.
Segera 10 lebih binatang terbang mengepakkan sayap daging mereka di tengah beberapa raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh. Meskipun jarak tampaknya sangat jauh, Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng setelah kurang dari 10 menit. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Mereka setidaknya berada 1000 meter dari tanah dan orang-orang di bawah kemungkinan hanya akan melihat secara samar beberapa bintik hitam kecil jika mereka melihat ke ketinggian seperti itu dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah ke matanya. Tatapan Xiao Yan menyapu karakter merah terang besar di gerbang benteng. Nama yang akrab menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan tampak seolah-olah diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat di dalam darahnya. Zhen Guipas sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan di kota tapi orang-orangnya telah berubah secara drastis. Xiao Yan menghela nafas pelan saat dia berbisik. Kakak ketiga, sepertinya ada sesuatu yang salah. Zhen Guipas, ini sepertinya terlalu sepi hari ini. Menurut apa yang aku tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada keramaian dan hiruk-pikuk bahkan di malam hari. Sekarang, bagaimanapun. Xiao Li tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara agak ragu-ragu sementara Xiao Yan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng yang sunyi dan keterkejutan juga melintas di matanya. Memang, ketika aku pergi dari tempat ini saat itu lalu lintas manusia sangat padat di sini. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu aku bahwa seseorang telah mengetahui tentang berita kepulanganmu. Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana ini mungkin? Wilayah sudut hitam dan kekaisaran Jia Ma sangat jauh. Tak seorang pun di kekaisaran Jia Ma mengetahui tentang berita apapun tentangku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kota ini sepertinya memiliki jejak perkelahian. Apalagi, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang diam, tiba-tiba berbicara. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti semburan dari antara alisnya. Akhirnya, itu dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Xiao Li dan yang lainnya berhenti berbicara ketika mereka melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka menunggu dia untuk menyelidiki. Xiao Yan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Pandangannya beralih ke tengah benteng. Senyuman tak terduga muncul di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berbicara, benteng ini memang tidak terlalu damai. Selain itu, benar-benar tidak terduga bahwa aku dapat bertemu dengan beberapa orang yang ku kenal tepat setelah kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Orang yang familiar? Xiao Li tercengang. Ayo turun dan lihat. Xiao yang tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan Tiger Eagle Beast saat mereka mengepakkan sayap dan turun. 10 binatang terbang pelas juga mengikuti dari belakang. Pada saat ini, suasana di halaman depan yang luas di tengah rumah gubernur kota di Jalan Zhengui sangat cemas dengan kemungkinan konflik pecah kapan saja. 2 kelompok orang saling berhadapan dengan sikap bermusuhan. Senjata yang bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukanlah akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain dengan pedang tajam. Meng Li, kamu benar-benar berani menyerang komandanmu secara pribadi. Seorang pria parubaya yang tampak kuat dari salah satu kelompok orang, yang terlihat seperti pagoda logam, berteriak sambil dengan marah melihat pria di sisi lain yang memiliki senyum dingin. Hehe, Mu Tai, jangan gunakan metode ini padaku. Meskipun aku telah membuat persiapan untuk ini untuk waktu yang lama, tentu saja aku tidak akan berani melakukan hal yang memalukan tanpa dukungan seseorang. Pria berjubah kuning itu tertawa dengan suara gelap. Dukungan? Maksudmu, sekte mistik laut? Pria yang dipanggil sebagai mata Mu Tai menyusut ketika dia mendengar ini. Dia berteriak dengan suara terkejut, apa yang ingin dilakukan oleh sekte mistik laut? Jika keluarga kekaisaran mengetahui hal ini, itu pasti akan menggerakkan pasukan mereka untuk menghancurkan mereka. Hehe, keluarga kekaisaran. Terus, akankah sekte mistik laut takut pada mereka dengan kekuatannya? Meng Li tertawa. Tatapannya segera berubah menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan. Selama aku membunuhmu, aku akan memiliki metode sendiri untuk mengendalikan Zhen Guipas ini.
Dengan reputasi yang telah kubangun selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk memasukkan semua prajurit di sini di bawahku, tetapi itu bukan tidak mungkin. Kamu benar-benar ingin memasukkan pasukan kekaisaran di bawahmu? Mu Tai dengan lembut menghirup udara dingin. Badai melanda hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan seluruh kekaisaran Jia Ma akan menunjukkan kejutan yang mengguncang bumi. Tidak disangka sekte Mystic Cloud sudah segila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempatmu mati, yang terbaik adalah kamu tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncak Douling? Mu Tai dengan marah tertawa. Komandan Mu Tai, aku tahu bahwa kamu telah menerobos ke kelas Do Uang baru-baru ini. Namun, seseorang yang bahkan belum menstabilkan kekuatannya di kelas Do Uang berani menjadi sombong ini? Meng Li meringkuk dengan jijik. Dia segera berteriak dengan keras, "Penatua Yun Fan, mohon campur tangan dan singkirkan orang ini." Suara Meng Li baru saja terdengar ketika suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih melintas dan muncul di sekeliling tembok tinggi halaman depan. Orang di depan adalah orang tua dengan wajah tenang seperti air. Suasana tertekan menutupi seluruh rumah gubernur kota saat kemunculannya. Yun Fan, seorang penatua dari sekte Mystic Cloud. Ekspresi Mu Tai jelek saat dia melihat pria tua yang muncul. Kesuraman tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Douling selama bertahun-tahun dan hanya untungnya berhasil menembus kelas Do Uang belum lama ini. Jika seseorang membahas kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai bintang Do Uang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua sekte Mystic Cloud yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Do Uang? Komandan Mu Tai, akan lebih baik jika kamu menyerahkan simbol militer itu. Klan Mu kamu juga merupakan salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Mu bergabung dengan sekte awan berkabut kami, hal-hal yang akan diperoleh klan Mu di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika kamu tidak mau, kemungkinan kehancuran tidak akan jauh lagi. Yun Fan melirik kepada ekspresi buruk Mu Tai dan perlahan berbicara. Sekte Mystic Cloud sedang melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Aku, Mu Tai, adalah seorang jenderal kekaisaran. Tidak perlu orang lain memarahiku jika aku menyerah kepadamu. Bahkan aku, diriku sendiri, akan merendahkanku. Mu Tai dengan marah membalas. Bodoh yang keras kepala. Yun Fan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang biru tua muncul di tangannya. Ujung pedang dinaikkan levelnya karena terkunci pada Mu Tai sebelum dia berbicara. Satu-satunya takdir dari siapapun yang menghalangi kami adalah kematian. Jangan salahkan aku tidak kenal ampun. Tidak masalah, aku belum pernah bertukar pukulan dengan siapapun sejak menerobos ke kelas Do Uang. Mu Tai juga membangkitkan semua niat bertarung di dalam hatinya ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara Yun Fan. Yun Fan menyipitkan mata lamanya. Ekspresinya semakin dingin. Douki yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya dan kekuatan tekanan yang diciptakan dari Douki menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Mu Tai juga secara bertahap menjadi khusyuk di hadapan aura Douki Yun Fan yang kuat. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Douki di tubuhnya diedarkan sampai batasnya. Namun, saat pedang yang ditarik dari atmosfer yang gelisah akan dipatahkan oleh pertempuran sengit antara Do Uang yang kuat akan segera meletus. Tawa yang jelas perlahan ditransmisikan dari langit. Tawa itu bertahan di dalam halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Sudah 3 tahun sejak aku pergi. Aku tidak berharap bahwa Mystic Cloud Sect menjadi sesombong ini. Itu benar-benar melebihi harapanku. Sepertinya anjing tua Yunshan memiliki ambisi yang cukup liar. Tawa tiba-tiba memecah suasana cemas yang ditarik pedang di halaman. Banyak orang menahan ekspresi terkejut. Seseorang benar-benar berani melontarkan penghinaan seperti itu pada Yunshan di Kekaisaran Jia Ma saat ini. Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur melonjak di wajah Yun Fan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka melihat ke 10 lebih hewan terbang besar yang masih tersisa di langit. Siapa tamu tak diundang ini? Mu Tai juga melihat ke arah Magical Beast yang terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini.
Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya menyerbu ke depan dan mengelilinginya. Tatapan mereka hati-hati saat mereka melihat tamu tak diundang di langit. Semua orang itu bukan orang dari Kekaisaran Magia, kan? Ekspresi Yun Fan gelap dan dingin saat dia melihat 10 Magical Beast di langit. Dia dengan dingin berkata, ini adalah masalah sekte Mystic Cloud. Aku menyarankanmu semua untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Itu memang sekte Mystic Cloud. Tawa samar dipancarkan lagi dari belakang Tiger Eagle Beast yang menggantung di langit setelah suara Yun Fan terdengar. Segera, beberapa sosok melintas dan lebih dari 10 sosok manusia melompat turun dari punggung binatang itu dan dengan mantap mendarat di halaman. Aura Yun Fan yang menutupi seluruh rumah gubernur kota segera menyusut seperti semburan setelah 10 sosok manusia ini mendarat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar ditekan kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak sedikit pun yang bisa merembes keluar. Ekspresi Yun Fan segera berubah menjadi jelek karena auranya ditekan sedemikian rupa. Dari tindakan pihak lain ini, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Ada cukup banyak orang di halaman yang merasakan aura Yun Fan ditekan. Mereka segera saling memandang. Kehati-hatian di hati mereka melonjak. MU Tai dengan lembut memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk tidak bertindak gegabah. Tatapannya hati-hati saat dia menyapu pandangannya pada 10 lebih sosok manusia yang melompat turun dari Magical Beast. Pandangannya yang menyapu pertama berhenti di tubuh seorang pria muda berjubah hitam yang berdiri tepat di depan. Tatapannya menatap wajah muda itu dan MU Tai menjadi tertegun. Dia samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, sulit baginya untuk mengingat kapan dia berinteraksi dengan orang yang begitu kuat saat ini. Sementara dia berpikir di dalam hatinya, tatapannya dengan cepat menyapu orang lain. Badai besar secara bertahap melonjak di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan ke-10 sosok manusia yang muncul. Hanya ada satu alasan untuk situasi seperti itu terjadi. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi miliknya. Tenggorokan MU Tai menggulung sedikit. Dia hanya merasa mulutnya benar-benar kering. Lebih dari 10 doang atau ahli yang lebih kuat? Jenis barisan yang menakutkan ini, dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa dia tidak pernah mendengar sedikit pun informasi tentang ini? Akan sangat sulit bahkan bagi beberapa kerajaan tetangga untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Ekspresi MU Tai jelek tapi tidak jauh lebih baik untuk Yun Fan. Ini karena yang terakhir juga menemukan bahwa bahkan yang paling lemah di antara orang-orang ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Sisanya, seperti pria muda berjubah hitam di posisi pemimpin dan dingin, glamor, kecantikan berpakaian merah yang mempesona, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari dalam hatinya. Seluruh halaman depan telah menjadi keheningan yang tidak biasa karena tamu tak diundang ini. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Aku adalah Yun Fan, penatua dari sekte Mystic Cloud. Pemimpin sekte kami adalah Yun Shan. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Yun Fan akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya beberapa waktu kemudian, dan menangkupkan tangannya ke pria muda berjubah hitam yang menempati tempat pemimpin. Suaranya jauh lebih sopan dan hati-hati dibandingkan sebelumnya. Selain itu, niatnya untuk memunculkan nama Yun Shan tidak diragukan lagi membuat orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini merasa takut. Yun Shan, aku telah mendengar tentang dia, aku juga memiliki hubungan yang cukup dengannya. Pria muda berjubah hitam itu tersenyum. Sudut mulutnya terlihat menggoda. Yun Fan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun Shan, kemungkinan besar mereka tahu bahwa dia adalah ahli Douzong yang sangat kuat. Ekspresi menggoda di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu juga melebar saat melihat sikap santai Yun Fan. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia bergerak maju, kelompok MU Tai dan Yun Fan buru-buru mundur selangkah dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Xiao Yan menoleh sedikit. Dia mengarahkan pandangannya pada MU Tai yang sangat dilindungi oleh bawahannya. Lengan yang memegang kapak besar itu bergetar.
Dia bisa merasakan bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk hidup jika pemuda berjubah hitam misterius ini menyerangnya. Kakak laki-laki MU Tai, tidak perlu khawatir. Aku telah mengingat kebaikanmu membiarkan aku melarikan diri saat itu. Pemuda berjubah hitam itu tertawa pelan saat dia melihat MU Tai yang cemas. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan kekuatan kedua belah pihak segera menjadi tercengang. Wajah MU Tai sama tercengang karena kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Tatapannya segera berhenti di wajah yang agak akrab dari yang terakhir. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah penguasa hitam besar yang dipegang pemuda berjubah hitam di punggungnya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Memori yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya dengan kejam diambil olehnya. Kamu Xiao Yan. Sebuah suara yang berisi ketidakpercayaan di tengah beberapa keterkejutan dikirim dari mulut MU Tai. Kedua kelompok orang di halaman depan sekali lagi menjadi kusam saat wajah MU Tai menjadi tertegun. Xiao Yan, nama yang perlahan terlupakan selama 3 tahun ini. Hanya sampai pengingat MU Tai barulah masalah tertentu dan orang-orang dari 3 tahun lalu muncul di benak beberapa dari mereka yang hadir. Banyak tatapan tumpul menatap pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam yang sangat besar. Pada saat ini, wajah yang telah bertambah dewasa dan wajah yang agak lembut saat itu perlahan bergabung. Xiao Yan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa tetap hidup? Yun Fen juga menjadi kusam karena nama yang dikeluarkan dari mulut MU Tai. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak saat dia menjerit tak percaya. Murid sekte Mystic Cloud di dinding juga mengungkapkan wajah terkejut. Hanya pada saat inilah mereka mengerti apa arti di balik kata-kata Xiao Yan sebelumnya tentang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yun Shan. Mereka memang memiliki hubungan yang cukup dalam di antara mereka. Namun, itu adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi semua orang di halaman. Dia tersenyum dan berbicara kepada Yun Fen, anjing tua Yun Shan itu masih hidup. Mengapa aku harus mati? Wajah Yun Fen berkedut. Masih ada sisa-sisa ketidakpercayaan di wajahnya. Pelaku yang telah mengubah sekte Mystic Cloud menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan orang ini telah melonjak ke titik yang jauh melebihi miliknya. Hati Yun Fen tanpa sadar melonjak dengan kekuatan besar ketika dia memikirkan hal ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa pemimpin sekte Mystic Cloud menggunakan seluruh kekuatan sekte untuk mengejar pemuda ini yang masih remaja. Potensi pertumbuhan orang ini memang terlalu menakutkan. Bunuh dia! Yun Fen tidak berkedip saat dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 kelas murid Mystic Cloud sekte di dinding berteriak keras setelah perintah Yun Fen terdengar. Namun, douki mereka baru saja melonjak ketika mereka mendengar suara tajam dari angin kencang. Seketika, bilah pedang tajam menembus dari dada mereka saat darah merah cerah merembes keluar. Kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Mereka mencoba memutar kepala dengan paksa saat kesadaran mereka tersebar. Namun, mereka hanya melihat banyak wajah dingin yang dipenuhi dengan rasa haus darah. Seseorang hanya bisa mendengar suara teredam yang dipancarkan ketika mayat jatuh dari dinding dan menabrak tanah. Wajah MU Tai tanpa sadar bergerak-gerak. Pandangannya samar-samar melihat ke 10 sosok pelas hitam yang tanpa sadar muncul di dinding. Syok segera muncul di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan semua individu berpakaian hitam ini sebenarnya berada di puncak kelas Do Uling. Melihat taktik kejam membunuh dengan satu serangan, MU Tai berpikir bahwa kemungkinan dia akan memiliki peluang 50% untuk mati di tangan mereka jika 10 lebih orang ini mengepung dan menyerangnya bersama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kekuatan paling luar biasa yang tidak takut mati. Apakah orang-orang ini semua bawahan mereka? Apalagi ada ahli yang belum campur tangan. MU Tai tertegun. Tatapannya membawa sedikit keterkejutan saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berdiri dengan senyuman. Hatinya masih tidak percaya. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, orang yang sendirian saat dia diusir oleh Mystic Cloud Sect seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Jantung Yun Fen juga berdebar kencang saat dia melihat para elit yang dia bawa keluar dari sekte itu terbunuh dengan mudah. Tatapannya menyapu pemuda yang tersenyum itu dan kegelisahan perlahan melonjak di dalam hatinya. Serang!
Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Pada saat ini, orang ini sedang menatap Xiao Yan dengan wajah buas. Tidak terduga bahwa hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh bajingan ini. Karena ini masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Brengsek, kamu benar-benar berani melakukan kelicikan. MU Tai segera berteriak dengan marah saat mendengar teriakan Meng Li. Meng Li tertawa jahat. Tatapannya juga menjadi lebih gelap dan lebih kejam saat dia secara bertahap mendengar suara langkah kaki teratur di luar. Xiao Yan menatap Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu, dia diblokir oleh orang ini ketika dia akan meninggalkan kekaisaran Jia Ma. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dan 10 pelas binatang terbang besar di langit. Hehe, pemimpin Xiao, serahkan udang kecil ini pada kami. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tawa terdengar dari langit setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Segera, banyak bayangan hitam bergegas turun. Dou Qi yang kuat segera meletus di luar Menshan bersama dengan suara bilah yang bertabrakan dan tangisan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar dan melihat bahwa tidak ada satupun tentara yang masuk setelah beberapa saat, senyum di wajah Meng Li secara bertahap menegang. Dia telah menempatkan ribuan tentara di luar. Bau darah perlahan menyebar dari luar. Putih pucat dan teror secara bertahap melonjak di wajah Yun Fan dan Meng Li. Xiao Yan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, menyebabkan tubuh Yun Fan dan Meng Li terasa sedingin es. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Sekte Mystic Cloud terhadap klan Xiao lebih dari 100 kali. Hari ini, aku akan mulai dengan kalian berdua, santai, anjing tua Yun Shan juga akan turun dan menemanimu. Pikiran MU Tai agak linglung saat dia melihat ke belakang pria muda berjubah hitam yang perlahan berjalan. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pemuda yang dikejar dengan menyedihkan setelah 3 tahun lalu tiba-tiba terdengar sekali lagi di telinganya. Bantu aku memberitahu Yun Shan. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Orang ini sebenarnya benar-benar berhasil. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.